yang menganggap bahwa anak itu adalah apa? Pembawa dosa. Gitu ya. Jadi ada ketika anak lahir, dia itu pembawa dosa. Gitu ya. Supaya anak itu tidak melakukan dosa-dosa, maka dia harus dikekang. Nah, ini akhirnya biasanya pandangan-pandangan itu mempengaruhi pola asuh, teman-teman. Ya, contoh, eh, saya izin sebelum yang ini ya, sebelum yang ini saya izin coba perlihatkan ada namanya pola asuh yang didasarkan kepada adat istiadat yang sangat kuat ya, teman-teman ya. Ini kita akan bahas juga supaya teman-teman lebih banyak ya informasinya begitu ya bahwa pola asuh itu dipengaruhi oleh apa gitu ya, eh, oleh beberapa pandangan terhadap anak nih teman-teman. Jadi terhadap anak yang memang akhirnya akhirnya mau tidak mau orang tua itu begitu ya. Orang tua itu akan melihat anak sebagaimana cara pandang dia gitu. Cara pandang dia terhadap anak tersebut. Sebentar, saya perlihatkan. Ada beberapa contoh yang membuat saya sedih sebetulnya ya teman-teman ya karena tidak jarang pandangan. Contoh apa yang terjadi? Pandangan dari orang tua yang menganggap karena laki-laki dan perempuan. Ini pengaruh ya dari gender nih. Pengaruh terhadap dari stereotip atau paradigma masyarakat tentang gender. Laki-laki dan perempuan. Perempuan saat ini alhamdulillah bisa melanjutkan ke kuliah tingkat tinggi ya. Kalau dulu sebagian besar perempuan itu diminta untuk apa? Diminta untuk stay at home ya. Artinya kamu adalah calon ibu. Kamu yang mengerjakan domestik keluarga. Kamu yang mengabdi kepada suami. Saya sepakat dengan kata mengabdi pada suami ya. Tapi mengabdi di sini bukan jadi asisten rumah tangga, bukan ya teman-teman. Atau mengabdi di sini akhirnya si istri ini nggak boleh cari ilmu misalnya ya, nggak boleh nambah pemahaman tentang pengasuhan, nggak boleh ikut webinar, nggak boleh ikut seminar ini nggak boleh. Ya. Jadi kalau mata kuliah parenting ini memang kayak kayak apa namanya? Webinar untuk calon-calon pengantin sebetulnya salah satunya ya. Jadi teman-teman itu harus siap bahwa nanti kalau sudah jadi ibu, sudah jadi istri gitu ya, ada beberapa hak yang melekat pada teman-teman. Dan pengasuhan ini dilakukan oleh semua pihak orang dewasa ya. Jadi bukan hanya misalnya kasih aja sebagai seorang ibu suatu saat nanti, bukan. Suami juga sama ya. Suami juga sama, dia perannya malah besar ya. Banyak kasus-kasus yang terjadi karena fatherless gitu ya, tidak bisa diperbaiki ya beberapa hal gitu ya. Dan ini yang harus di cross check bersama oleh kita. Nah, yang eh, sedih gitu ya. Ini saya akan tambahkan tentang children and childhood yang paradigma tentang anak ya, gitu ya teman-teman ya. Kenapa kok Bu Mira menambahkan itu? Karena memang kita itu tidak mata kuliah ini sudah tidak ditawarkan, tapi ini masih sangat relevan dengan apa namanya? Dengan berbagai jenis pandangan tentang anak. Gitu ya, berbagai jenis pandangan tentang anak ini perlu dikuatkan karena ini yang mempengaruhi, salah satunya adalah ini yang mempengaruhi orang tua melakukan pengasuhan yang seperti apa begitu ya pada anak ini salah satunya karena itu karena kita dipengaruhi oleh paradigma yang melekat ya. Melekat pada diri siapa? Pada diri orang tua. Sehingga orang tua memperlakukan anak seperti mereka mendapat perlakuan sebelumnya gitu ya. Atau menjadi beberapa hal yang
pernah dialami oleh orang tua ya. Oke, saya izin ambil beberapa yang relevan ya teman-teman ya supaya kita bisa lihat sebelum masuk ke pengasuhan yang positif. Kita lihat isu-isu yang sekarang deh ya yang memuat berkaitan dengan children and childhood ini terutama di beberapa hal ya tentang paradigma anak gitu. Oke. Kajian isunya ya. Saya izin share supaya teman-teman punya pemahaman yang komprehensif ya, bahwa pengasuhan itu dipengaruhi salah satunya dari ini. Oke, kita akan lihat di sini sebelum kita masuk ke pengasuhan yang positif. Apa yang menjadikan orang tua itu membentuk atau misalnya melakukan pola asuh tertentu? Ini teman-teman ya. Yang pertama, anak-anak itu kan dianggap sebagai fase awal ya dari kehidupan individu. Tapi ini fase awal ini juga tidak semuanya beranggapan bahwa fase awal itu sangat baik dan lain sebagainya. Tidak. Fase anak-anak bagi sebagian orang dewasa yang melakukan pengasuhan, mereka menganggap bahwa anak itu vile and abject. Ya, childhood is the most vile and abject. Ya, state of the human nature after death of death katanya ya. Kenapa? Ini artinya apa? Bahwa masa kanak-kanak itu masa-masa yang bengis gitu, masa-masa. Nah, pandangan-pandangan ini yang menganggap bahwa anak itu ke dunia tuh bawa dosa, teman-teman. Ya, bawa dosa. Jadi kalau teman-teman ingin terhindar dari dosa, biasanya apa? Penuh ketakutan ya ke anak itu kan. Jadi ditakut-takuti gitu ya, ditekan dan lain sebagainya. Kemudian, nah, pure and sin free. Nah, masa kanak-kanak ini juga sebagai masa suci. Nah, ini mah kebalikannya ya. Kebalikannya ya. Kalau tadi file and abject ya, artinya wah penuh dosa nih. Wah, bayi lahir teh wah ini berkat dari kedosaan. Kenapa? Karena biasanya hubungan orang dewasa antara laki-laki dan perempuan itu dianggap adalah hubungan yang penuh dosa, penuh hawa nafsu gitu ya. Sehingga memang lahir bayi masuk misalnya sperma gitu ya disimpan di ovum kemudian jadi janin kandungan selama 9 bulan secara normal kemudian dia melahirkan sang ibu melahirkan anak itu ya awalnya tuh dari hina bina gitu lahir dia bawa dosa ya. Kemudian yang kedua itu kebalikannya bahwa masa kanak-kanak itu pure and sin free. Sin free itu berarti bebas dari dosa sebetulnya. Dia tuh suci gitu loh. Ya, ini siapa? Mungkin tahu ya teman-teman Rosso ya, Jean-Jacques Rosso ya tentang tabula rasa. Nah, tabula rasa itu menganggap bahwa anak itu ada yang masih ingat nggak tabula rasa? Jangan nggak inget ya. Ada yang masih ingat nggak? Tabula rasa tuh berbicara tentang apa sih? Ingat-ingat lagi ya. Oke, Kak Azhara, gimana Kak Azhara? Teori yang tabula rasa tuh lupa inget sih. Jadi anak-anak itu dilahirkan seperti kertas putih dan bagaimana dia berkembang itu gimana lingkungannya gitu. Oke, that's right ya. Betul Kak Zahra 100 poin ya. Jadi teman-teman, tabula rasa itu kertas putih kosong. Itu ya, kosong. Artinya anak itu awalnya dia itu suci gitu ya, tidak berdosa gitu. Yang menjadikan dia berdosa, yang menjadikan dia melakukan hal-hal yang ada pada dirinya begitu ya, itu adalah lingkungan yang menjadikan hal tersebut gitu ya. Nah, tapi kelemahannya di dalam pandangan ini yang kedua ini apa? Bahwa anak itu tidak berdaya. Nah, ini yang biasanya ketidakberdayaan anak itu dianggap bahwa kita sebagai orang tua itu harus selalu memenuhi semua kebutuhan dia. Sehingga ini muncul apa? Pola supervisif. Yang kedua, yang apa? Memanjakan. Nah, ini hati-hati. Nah, ini tuh banyak kalau misalnya anak ke orang tua yang plank gitu ya, pakai yang teori tabula rasa tanpa salah kaprah ya artinya ya. Mengartikannya bahwa anak itu nggak berdaya di sini. Nggak berdaya. Seolah-olah ya dia tuh nggak akan bisa apa-apa tanpa orang tua. Betul gitu ya. Tapi perlu diingat bahwa orang tua itu perlu melakukan apa yang dibutuhkan anak, bukan apa yang diinginkan. Kalau dia yang diinginkan sekaligus yang dibutuhkan, bagus. Tapi kalau ternyata yang diinginkannya itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan ya kita harus persuasif dengan anak ya.
Oke. Kemudian apa lagi? Nah ini, pandangan yang ketiga adalah anak itu konstruksi sosial. Gitu. Konstruksi sosial itu anak itu bisa berubah seiring waktu, ya. Bahkan kadang masa anak-anak itu ya masa yang nggak terlalu penting. Nah ini ya hati-hati. Masa yang nggak terlalu penting, bahkan ini akan sangat beragam bergantung etnisnya masing-masing. Gitu ya. Nanti kita lihat ya dari berbagai etnis yang ada. Oke, oke, ini contoh nih ya anak-anak sedih ya. Lihat gak gambarnya ya anak-anak yang di sini ada yang dapat pengalaman seperti ini, tapi ada juga yang seperti ini. Kebayang nggak pengasuhan seperti apa yang dilakukan untuk anak yang digambar ini? Ya, pernah nggak teman-teman memikirkan gimana posisi kita kalau seperti anak-anak ini? Ya. Nah, dari hasil refleksi itu tuh yang akan menjadikan teman-teman apa yang harus dilakukan bagi anak, pengasuhan seperti apa? Ya. Jadi kalau teman-teman lagi ngerasa bahwa misal kita kan nggak tahu ya, saya nggak tahu teman-teman pernah mendapatkan pengasuhan seperti apa pada masa lalu ya. Kalaulah misalnya ternyata mendapatkan pengasuhan yang kurang baik, saya berdoa teman-teman bisa terbebas gitu ya dari beban-beban masa lalu begitu ya, bisa memulai lagi dari sekarang dan bisa beritikad untuk tidak melakukan itu pada anak-anak kita kelak gitu ya. Kalau misalnya kita lihat banyak nggak anak yang seperti ini yang digambar ini? Banyak nggak? Banyak, banyak ya pastinya, terutama mungkin di daerah konflik ya. Kalau peperangan itu hal yang sudah sangat-sangat mungkin sudah sangat sering kita lihat ya di berbagai layar kaca di media sosial dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya di Indonesia masih ada nggak anak-anak yang diperlakukan seperti ini? Ya, dia disuruh bekerja dari awal gitu ya. Bahkan anak-anak menghidupi dirinya sendiri begitu ya. Dan ini adalah salah satu bentuk pengabaian yang sangat-sangat besar gitu ya. Bahkan mereka melakukan eksploitasi terhadap anak ya. Oke, kita lihat yang kedua. Ya, ini Children and Childhood itu bagus betulnya ya. Bahasannya itu cukup kompleks. Kita lihat yang kedua ya, teman-teman. Ini masih berkaitan dengan pengasuhan. Saya tidak akan mengulang ininya, tidak ya. Nah, yang pertama, ini orang tua. Pola asuh yang dilakukan itu juga akan berkaitan dengan bagaimana cara dia memandang anak. Ini ada beberapa hal yang cara dia memandang anak tadi ya dari tokoh-tokoh masa lalu ada apa tadi? Anak itu berdosa. Jadi ke dunia itu dia bawa dosa. Jadi di dunia itu orang tua itu harus membantu dia menyucikan dosanya. Gitu ya dengan cara apa ditegaskan gitu ya. Dia menebus dosa-dosanya dengan melakukan melakukan perilaku-perilaku yang baik. Tapi kadang ada keketatan yang sangat-sangat di sana gitu ya. Artinya ada beberapa hal yang memang perlu dilakukan dan anak tidak diberikan ruang untuk berpendapat. Yang kedua adalah anak dianggap sebagai eh, kertas kosong gitu ya. Tapi sayangnya ada beberapa yang salah mengartikan gitu ya bahwa harusnya kertas kosong di situ tuh artinya bukan tidak berdaya, tapi anak punya potensi, betul? Orang tua yang menguatkan potensi itu. Nah, sayangnya anak-anak yang dipandang tabula rasa ini terkadang orang tua itu akhirnya menyimpang dengan memandang anak sebagai apa? Sebagai orang yang tidak berdaya. Akhirnya apa? Segala rupa dipenuhi gitu ya. Sok ada yang mau apa didukung, ada yang mau ini boleh, ini itu boleh. Padahal itu berbahaya misalnya untuk anak. Jangan-jangan anak pakai obat narkoba aja diperbolehkan karena sayang misalnya. Sayang palsu ya gitu ya dari orang tua ke anak. Walaupun saya pikir asa tidak mungkin ya ada yang seperti itu walaupun pada kenyataannya saya pernah punya sahabat sahabat saya ini punya sahabat juga gitu ya. Jadi waktu di PG PAUD itu saya punya sahabat yang dia kebiasaannya minum alkohol, teman-teman. Minum alkohol, dia beragama Islam gitu ya, pakai kerudung sama gitu ya, sama seperti saya gitu ya. Dia minum alkohol asli itu Maya. Jadi setiap dia minum alkohol tuh pasti besoknya tuh dia minum susu supaya netralisir. Tapi dia menghindari yang ada gulanya gitu ya, karena kalau ada gulanya dia makin hype katanya gitu. Saya nggak tahu ya, karena saya nggak pernah ngalamin gitu. Ketika saya cross check, saya pulang ke rumahnya bareng dia, karena waktu itu kami ke daerah dia yang jauh ya.
gitu ya, bukan di bukan di Jawa Barat, bukan provinsi Jawa Barat. Jadi kami itu berkunjung ke daerahnya dia karena ada pengabdian gitu ya. Berkelompok saya dengan teman saya ini, ternyata dia punya teman gitu ya. Ternyata dia punya teman lagi, temennya itu tuh sama peminum juga teman-teman gitu ya, peminum perokok gitu ya, minum dan perokok aktif. Dan yang paling saya kaget, disediakan oleh orang tuanya di rumah gitu ya. Jadi artinya ada ya orang tua yang seperti itu, banyak teman-teman ya. Jadi ada yang pakai obat drugs barengan gitu. Itu hal yang mungkin bagi kita tuh sangat tabu gitu ya, tapi bagi sebagian orang, dan itu oleh sahabat saya sendiri, saya sampai bilang begini, saya harus bagaimana mengingatkan kamu bahwa itu nggak baik buat tubuh kamu, nggak baik juga tidak taat kepada agamamu. Saya bilang gitu, saya sebagai sahabat kamu harus bagaimana. Kalau misalnya kamu tidak bisa berubah, ada kekhawatiran saya terbawa, saya lebih baik tidak tidak berinteraksi banyak dengan kamu. Saya bilang gitu. Satu sisi dibentuk, terbentuk mungkin ya pada dirinya karena dia sakit pada saat itu gitu ya. Jadi banyak hal yang memang perlu di apa namanya, kita cross check ya, bahwa memang orang tua itu yang membentuk anak ya gitu ya, membentuk anak salah satunya dia punya pengaruh yang sangat-sangat kuat. Oke, kemudian kita lihat bahwa selain tadi anak berdosa, anak tidak berdaya, bahkan anak itu, ya itu mah anak, masa usia dini itu ya masa yang wajar akan dilewati oleh setiap orang gitu. Dan dianggapnya tuh nggak penting gitu ya. Bahwa kamu itu ya sebagai manusia bertugas, halo Pak, bentar ya, bertugas untuk misalnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang nanti kamu akan menjadi anggota masyarakat gitu ya. Termasuk akhirnya anak-anak ada yang kategorinya pengabaian ya. Jadi anak itu perlu mencari nafkah sendiri untuk menghidupinya gitu ya. Karena dianggapnya, nanti kita lihat ya. Nah, yang pandangan selanjutnya lagi yang akan mempengaruhi adalah orang tua yang punya paradigma bahwa anak itu sebagai komoditas. Kalau anak sebagai komoditas apa tuh? Contohnya barang ya, itu ya, komoditas yang menghasilkan. Nah, ini anak itu sebagai komoditas biasanya situasi ya, misalnya sebagai objek seksualitas, mohon maaf ya ini ya. Kemudian anak-anak yang didandai dengan pakaian lucu, ini hati-hati ya teman-teman ya. Eh, ada kalanya kita itu kayak tadi, komoditas itu ada yang memang saklek diatur otoriter ya. Kamu harus A, B, C, D. Kamu tuh udah dilahirin di sini gitu ya. Kamu yang beban semua tuh ke anak gitu ya. Kadang misalnya kayak kalau kita lihat bahwa eh, turunan-turunan orang-orang kaya gitu ya, mereka kan mewariskan tahta, mewariskan pekerjaan tuh ke anak tanpa dia tanya ya, tanpa tanya anaknya mau nggak sih sebetulnya gitu ya melakukan itu, kan nggak begitu ya. Kadang ya udah gitu. Nah, yang dalam hal ini adalah biasanya ada orang tua yang menjadikan anak itu komoditas. Yang terjadi saat ini sangat halus, teman-teman, di komoditas ini. Anak-anak ini mempertunjukkan sesuatu yang tidak dia sukai, gitu ya. Tapi kondisinya adalah ya, anak-anak ini dijadikan pundi-pundi keuangan. Ya, walaupun ada beberapa hal yang kita nggak boleh judge langsung ya. Contoh, misalnya selebgram yang anaknya diposting sana sini, diminta acting sana sini, tanpa dia tanya dulu ke anaknya capek atau enggak, gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini adalah komoditas dalam versi terbaru ya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah the child as victim. Ini adalah pandangan di mana anak itu adalah sebagai korban dari kekuatan sosial dan politik. Biasanya perlakuan-perlakuan kalau anak sebagai korban dan kekuatan politik sudah jelas ini biasanya otoriter di sini dan pengabaian. Ya, biasanya kehidupan yang melalui perang, kelaparan, kemiskinan, ya biasanya sebagian besar anak itu nggak dapat pengakuan. Sehingga apa yang terjadi, permisif, indifferent ya, permisif, dia tuh diabai gitu ya. Biarinlah kamu mau hidup mau enggak juga bodoh amat gitu. Sedih ya teman-teman ya.
karena biasanya mereka itu ada di dalam pengabaian ya. Kalau teman-teman pernah, maksud saya mau nangis ya. Kalau teman-teman pernah lihat misalnya ada beberapa anak yang kalau mau makan aja mereka harus ngais gitu ya di tong sampah gitu ya di beberapa hal. eh Menurut saya itu nggak, kita pengen nangis nanti ya. Sebentar ya. Em, Betapa kami begitu ya yang sedang berjuang gitu pengen punya anak. Tapi orang yang sudah punya anak mereka telantarkan gitu ya seolah-olah kayak ini tuh amanah dari Tuhan gitu ke kita yang harus dijaga. Tapi kita abaikan begitu saja. Gitu ya. Kalau saya selalu bilang bahwa kalau kamu nggak siap, bukan saya pro terhadap child free ya, enggak ya. Artinya dalam pandangan saya tidak tidak pro. Kan sampai jam setengah tiga ya, 30 menit untuk matematika mah sebetulnya hanya cross check aja gitu ya. Oke, kita lanjut bahwa teman-teman ketika memang memilih dari sekarang ya, memilih saya selalu sampaikan bahwa teman-teman dari kalau mau jadi orang tua yang baik, kalau kita ingin punya pasangan yang baik, maka kita harus memperbaiki diri kita ya sebetulnya gitu ya. Karena cerminan biasanya, cerminan dari kita atau kalau memang itu adalah suatu ujian bagi kita begitu dari Allah gitu ya, dari Tuhan yang Maha Esa, memang kita kadang diberikan jodoh yang 180 derajat berbeda gitu ya dengan kita gitu ya. Terkadang itu dijadikan ujian seperti Siti Asiyah dan Firaun ya. Walaupun dari segi kasih sayang Firaun itu sangat mencintai istrinya gitu ya. Oke, kita lihat yang ini. Betapa ya anak-anak itu makannya nggak teratur. Gimana mau pengasuhan positif ya? Enggak gitu. Mereka lahir aja nggak diinginkan gitu. Ini bahkan saya tuh suka 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 menegur ya, menegur saudara saya kalau yang dia tuh bilang gini ya, selalu saya kemarin sempat saya sampaikan bahwa ada ini mah kebobolan gitu. Jadi seolah-olah dari awal sudah sudah dicek bahwa yang nggak diharapkan gitu, hal yang nggak diharapkan gitu. Kalau kamu nggak mau kebobolan, KB. Saya suka gitu ya, suka emosi. KB, saya bilang yang bener KB-nya gitu ya. Dan KB itu kan bukan untuk tidak mau punya anak sebetulnya ya, hakikatnya mah awalnya untuk menjaga jarak kehamilan supaya sehat gitu ya, ibu dan anak. Ini yang kedua. Jadi ini sebagai victim ya, sebagai hal yang korban gitu ya. Nah, ini adalah the agentic child. The agentic child itu pandangan yang ketiga. Dia itu memandang apa? Nah, ini tuh dari Reggio Emilia. The agentic file itu anak itu dianggap sebagai agen. Kita tuh nggak akan hidup selamanya gitu. Ya dari pandangan ini tuh. Siapa penerus kita nanti gitu. Siapa penerus kita? Anak. Maka anak itu harus disertai oleh kita setiap perkembangannya gitu ya. Nah, di agentic child ini adalah pandangan-pandangan yang bisa mengajak orang tua untuk bersikap demokratis tuh, gitu ya. Jadi pemenuhan hak anaknya dipertimbangkan ya. Jadi bahkan kurikulum di dalam pembelajaran kalau menggunakan Reggio Emilia itu anak tuh dilibatkan aktif. Jadi anak itu dianggap sebagai individu tuh beneran gitu ya. Ya bahwa dia tuh individu, dia itu amanah gitu ya. Dia itu adalah penerus kita. Dalam artian penerus di sini tuh bukan meneruskan beban kita enggak ya, gitu ya. Atau meneruskan bayar utang kita enggak gitu. Bukan gitu. Di sini itu adalah dia ini pendapat anak itu sangat dipertimbangkan berdasarkan paradigma yang ini ya. Jadi kalau teman-teman melihat orang-orang yang demokratis, kemungkinan besar dia punya pemikirannya bahwa anak itu penerus kita gitu ya. Dan itu tugas tanggung jawab orang tua untuk membersamai anak akan menjadikan anak itu menjadi individu yang utuh, teman-teman. Oke, next. Apalagi? Nah, ini contoh ya video. Contoh video yang memandang anak sebagai komoditas. Kalau teman-teman lihat bahwa anak-anak ini didandani sebagai kayak orang dewasa
Ya, sebagai orang dewasa dia pakai bulu mata anti badai punya Syahrini misalnya ya. Terus di roll pakai tanning. Bayangkan ini dia pakai fake tans ini. Jadi kulitnya tuh putih gitu ya, dia dihitamkan gitu ya pakai fake tan. Ini kan bahaya sebetulnya. Bahkan produk-produk kecantikan orang dewasa remaja gitu ya itu cocok nggak untuk anak? Enggak, makanya ada produk bayi kan gitu ya, produk bayi pada anak. Bahkan kalau anak itu kan eh, yang penting basicnya saja, misalnya seperti sunscreen gitu ya dan lain sebagainya. Bahkan sunscreen pun sebetulnya itu kan mau fisikal ataupun kimia begitu ya, itu adalah perlindungan yang next why. Yang sekarang itu yang paling harus dilakukan apa? Ya kita nggak boleh terpapar sinar matahari secara langsung kan, makanya pakai payung, pakai topi gitu ya. Itu yang harus dilakukan dulu sebetulnya pada anak sebelum kita pakai hal-hal yang berbau kimia dan lain sebagainya. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Ini satu hal yang yang memang sering juga ya, anak itu dianggap seperti apa begitu ya. eh Sebentar, yang memang terkadang ketika teman-teman melihat pengaruh dari paradigma orang tua ke anak itu teman-teman. Jadi paradigma ke anak itu betul-betul sangat kuat gitu ya, sangat kuat. Hal itu terjadi karena kadang diturunkan dari orang dewasa sebelumnya, dia turunkan lagi ke anak gitu ya. Hati-hati nih teman-teman yang dulu pernah diperlakukan tidak baik misalnya ya oleh orang tua, itu ada yang disimpan di alam bawah sadar teman-teman. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya yaitu menjadi anak-anak yang kita perlakukan apa yang kita dulu dapatkan dari orang tua kita. Ini mohon maaf tadi keliru ya, harusnya yang ini dulu baru ke yang sampai di agentic ya. Di innocent child ini mah sudah dibahas tadi ya, anak itu dianggap polos, tidak berdaya, makanya biasanya banyak dianggap bahwa dia itu sangat bergantung oleh orang tua. Makanya ini ada permisif yang indulgen yang tadi, yang memanjakan ya. Kemudian ada the noble atau savior child. Nah, kalau yang ini mungkin dari sebagian teman-teman ada yang pernah eh, melihat anak itu dipandang sebagai penyelamat teman-teman, mengemban beban orang dewasa. Anak dipandang sebagai makhluk Tuhan yang lahir agar dapat berkorban demi orang lain ya. Ini masih banyak tersirat ya di dalam beberapa ini seperti film, animasi, beragam media lainnya. Contoh apa? Harry Potter. Ya, Harry Potter apa tuh? Harry Potter itu kan novel ya, anak remaja gitu ya. Harry Potter lahir itu ini saya anggap contoh ya, contoh yang real yang ada gitu di masyarakat. Harry Potter itu kan langsung famous ya. Ketika dia masuk ke, bagi teman-teman yang nggak tahu Harry Potter itu mungkin tahu lah ya namanya, mungkin nggak pernah, bukan Potterhead ya, artinya bukan orang yang tahu betul, tapi minimal pernah tahu lah Harry Potter itu pakai kacamata bu, anu ada Z di sini gitu ya di dahinya gitu ya. Nah itu tanda Z di dahinya itu kan dianggap perlawanan dia gitu ya terhadap yang jahat gitu, penyihir jahat Voldemort gitu ya. Itu kan dia bikin jadi famous ya. Jadi dia penyelamat karena si si penyihir yang terjahat, penyihir kegelapannya itu langsung nggak ada kan gara-gara waktu pas mau dibunuh gitu si Harry-nya. Itu sebagai the Nobel itu anggapannya. Tapi kalau yang sekarang, contohnya adalah, nah kalau teman-teman lihat di sini masih ada kan anak yang dijadikan dewa gitu ya. Anak yang punten kalau di kita tuh ada yang dia tuh nggak boleh dipotong gening rambutnya ya, gimbal gitu ya. Ada beberapa yang dia itu dijadikan sebagai apa namanya perantara dewa gitu ya. Ada anak yang seperti itu banyak teman-teman. Di kita budayanya masih kental juga begitu ya. Dan ini adalah dianggap anak sebagai savior. Kadang anak-anak yang seperti ini dia masuknya ke pola asuh yang otoriter, penuh ketentuan gitu ya dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah the evil child. Nah, ini mau udah dibahas tadi ya, the evil child itu adalah anak-anak ini tuh pokok nama dosa anak teh gitu ya. Makanya praktik pembunuhan bayi dan incest ya itu tetap ada banyak di Yunani, di Roma, Afrika, di China gitu ya.
Mohon maaf ya teman-teman, misalnya sup bayi itu dianggap bisa mengawetkan awet muda gitu ya. Sup bayi di sini bukan sup bayi yang baru lahir ya, enggak ya, janin, janin teman-teman. Jadi janinnya itu dimakan. Jadi kayak obat gitu ya. Gitu. Kebayang ya betapa jahatnya gitu ya manusia. Bahkan binatang aja mungkin serem melihat manusia yang jahat ya gitu ya. Nah, ini adalah kenapa? Karena anak-anak itu dianggap sebagai jelmaan makhluk jahat atau iblis gitu ya. Jadi dia itu harus punya pukulan keras. Otoriternya ini otoriter jahat banget ini, teman-teman. Jadi hukumannya itu hukuman fisik bahkan sampai pembunuhan. Mungkin kalau di dulu pernah teman-teman pernah dengar ya, kalau anak-anak perempuan itu dianggap hina, dosa, maka dia dibunuh. Yang dipertahankan adalah anak laki gitu ya. Ini gitu ya. Kemudian gambaran tersebut itu muncul dari adanya apa? Sebetulnya ketakutan orang dewasa. Kadang mikir gak sih orang dewasanya gitu yang punya anaknya, kan kamu juga dulu kecil gitu ya, gitu ya. Tapi kok bisa memperlakukan itu ke anak ya? Itulah konstruk yang terjadi di masyarakat. Kalau sudah terpapar gitu ya, doktrin dan lain sebagainya itu akan sangat kuat. Selanjutnya lagi apa? The snowballing child. Kalau di snowballing child ini berkaitan dengan nice. Lihat, udah kelihatan ya. Nah, anak ini dimanjakan pola asuhnya. Tapi dia kayak snowball. Awal-awalnya boleh, ngegorolong deh, ngegedein gitu ya. Boleh, boleh, boleh. Makin besar. Dia nggak lewat egosentrisnya nih di sini. Akhirnya apa? Tantrum dia, teman-teman, tantrum ya. Jadi tantrum kalau nggak dapet hal yang dia tidak inginkan. Ini efeknya seperti bola salju lah ya. Dari awalnya boleh dikit 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 dilepas kontrolnya, nggak ada kontrol sama sekali, akhirnya jadi semakin besar ego dan lain sebagainya, makanya dia cenderung bosi nanti. Teman-teman kemarin kan sudah dibahas ya, kalau anak-anak yang kena permissive indulgence yang orang tuanya membolehkan, memanjakan, itu sikap ke anak akan seperti apa. Nah, ini adalah kelebihan, bukan kelebihan. Tingkat lebih tinggi dari snowball, teman-teman. The out of control child. Kalau di sini, paradigma ini, anak-anak dalam pandangan ini menunjukkan sikap yang lepas kendali. Jadi kalau tadi snowball proses masih boleh, masih bisa dikontrol gak? Masih, tapi kontrolnya dikit banget gitu ya. Jadi kalau dia dikasih permissive indulgence itu misalnya eh, kakaknya itu memperlakukan anak ini boleh gitu ya. Anaknya diikuti terus keinginannya, tapi masih controllingnya masih kuat. Kalau yang ini, the out of control child itu dia yang ngatur orang tua, teman-teman. Jadi dia yang ngatur orang tua, dia itu bisa sampai melukai dirinya sendiri agar keinginannya dituruti. Nah, ini hati-hati ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya dari mana? Dari pola asuh ya. Kemudian di miniature adult, nah kalau di sini adalah anak itu sebagai miniatur orang dewasa. Jadi menurut pandangan miniatur adult ini, anak itu ya fase yang mirip kayak tadi konstruk sosial. Jadi dia tuh bilang bahwa fase yang gak terlalu penting kok gitu ya. Ya memang kalau dia mau nanti gede ya pasti ngelewatin fase ini gitu. Fase ini tuh ya fase biasa aja yang bisa dilewati oleh setiap orang gitu ya. Nah sayangnya miniatur orang dewasa ini biasanya diminta untuk anak itu mandiri. Makanya tadi abai itu bisa menjadi salah satu yang dimunculkan dari pandangan ini ya. The adult di adult in training ya, di adult in training mah ini kayak mirip di agentic tadi ya dari Reggio Emilia. Kalau di sini itu anak sebagai orang dewasa dalam pelatihan. Jadi memang kadang kita itu orang dewasa menyiapkan anak, tapi sayangnya kalau ini terlalu pandangan ini terlalu kuat, ya tadi dominannya nanti di otoriter, gitu ya. Jadi diatur bahwa jadi orang tua yang di adult in training ini, paradigma yang ini akan sangat-sangat apa, teman-teman sangat-sangat punya kekhawatiran nanti anak kita kalau dewasa gimana ya, gitu. Anak kita kalau dewasa bisa nggak ya, gitu. Oh ini kita harus disiplin ini supaya jago, supaya bisa gitu. Kita lesin nih dari pagi sampai sore gitu ya. Senin sampai Jumat gitu. 24/7 gitu ya. Jadi 24 hour gitu ya. Pokoknya tidur kamu 3 jam aja. Padahal kebutuhan tidur itu kan 8 jam misalnya ke anak gitu ya. Tapi betul-betul ini akan menjadi si malakama ya.
Oke, itu adalah beberapa hal yang perlu dipilihkan ya, begitu ya, perlu diperhatikan kalau dipilihkan, diperhatikan oleh teman-teman ketika kita akan melakukan pengasuhan. Itu biasanya orang-orang dewasa punya pemahaman seperti itu. Misal, nanti teman-teman tuh parenting gitu ya ke orang tua, tapi orang tua udah terbentuk bahwa anak itu kudu didisiplinkan gitu. Orang tua misalnya udah terbentuk bahwa ya, udah anak mah kalau nggak diatur sama kita mau sama siapa kan gitu. Ada yang begitu? Ada ya banyak gitu ya. Tapi controlling dari kita bagus nggak? Bagus. Tapi kalau terlalu, namanya kalau segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya teman-teman. Kalau terlalu kontrol, terlalu menekan, ya nggak baik gitu ya, nggak bisa. Oke, ini nanti saya izin share ya ke teman-teman ya bahwa tadi pengasuhan itu untuk mengecek perilaku-perilaku ya, mendeteksi kelainan, optimalisasi tumbuh kembang ya, kualitas interaksi. Alhamdulillah, selamat ya Pak Adi ujiannya. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Kita lihat katanya bagaimana. Nah, ini pahami setiap anak itu unik ya teman-teman, prinsipnya. Kemudian selalu cari cara. Cari cara ya. Jadi kalau menanamkan disiplin itu perlu komunikasi dua arah ya. Jadi anak-anak itu kadang nggak paham gitu. Misalnya dia berkata kasar itu bukan karena dia ingin berkata kasar, tapi dia mendengar, dia ucapkan gitu ya. Kemudian terima anak apa adanya kemarin sudah dibahas ya. Jadi kita harus menerima segala kekurangan anak, kelebihan anak. Yang salah kita betulkan ya. Dukung dan fasilitasi anak. Dukung fasilitasi anak itu bukan harus memanjakan teman-teman. Sekali lagi kontrol harus ada gitu ya. Kemudian apalagi bermain dan bergembira bersama anak ya. Jadi teman-teman harus gembira. Prinsip lagi untuk kondisi lingkungan eksternalnya satu teman-teman harus menyiapkan apa? Lingkungan yang aman. Kemudian lingkungan yang nyaman, ramah dan menyenangkan gitu ya. Kemudian lingkungan yang melibatkan, engage dengan anak itu wajib. Jadi kalau teman-teman ingin anak, karena dalam agama Islam misalnya anak harus beribadah gitu ya, gimana caranya supaya mengenakan ibadah ya diajak ya. Jangan sampai kita sholat, 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 terus nggak ngajak anak, nggak pernah ngajak anak. Bahkan ketika bayi pun, ini menurut riset ya teman-teman, itu di sounding ke anak tuh. Sholat dulu yuk deh gitu ya, temenin mama tahajud ya gitu ya. Padahal tidur misalnya anaknya, karena bayi kan ya gitu ya. Boleh ya. Kemudian ini pola asuh sudah dibahas ya kemarin. Nanti teman-teman boleh baca lagi gitu ya. Ini beberapa strategi juga bisa dibaca. Nah, ini hal yang harus dipertimbangkan dalam penerapan pengasuhan positif. Teman-teman harus pahami perkembangan anak, ya. Komunikasi yang efektif juga harus dilakukan oleh teman-teman. Nih, contoh, ya, lihat contoh komunikasi tidak pernah nggak kayak gini dengerin. Makanya jangan sambil main-main bawanya. Pernah nggak kayak gini? Pernah ya. Makanya, gitu ya. Kok makannya nggak dihabiskan? Kenyang, nggak suka, gitu ya. Nggak enak, gitu. Itu komunikasi tidak efektif, teman-teman. Menurut panduan ini ya, teman-teman. Masa sih kamu capek? Gitu ya. Tenang, ibu akan membacakan buku tentang sapi itu perintah ya. Nah, jadi kalau kalau komunikasi efektif itu harus berefleksi dari pengalaman. Ibu juga dulu pernah jatuh deh. Sakit banget lutut ibu gitu ya. Jadi besoknya ibu hati-hati jalannya gitu. Kalau ini kan kita langsung nyalahin ya. Terus, terus, terus. Ayo, ayo, basa-basa gitu ya. Ada yang kayak ini ya. Atau misalnya eh, siapa ya sekarang tuh yang lagi viral di TikTok tuh? Ritsuki ya, Ritsuki. Saya tidak mempermasalahkan bagaimana cara pengasuhan ya, karena kan itu di dalam layar kaca kadang beda ya dengan di luar kaca, layar kaca gitu, di luar media sosial. Tapi ada beberapa hal yang perlu teman-teman cross check juga. Memang banyak ada beberapa yang menolak apa namanya perintah ya, perintah yang cukup banyak. Tapi tanpa sadar kita hanya melihat luarnya saja. Kita kan nggak tahu ya pengasuhan yang dilakukan oleh mamanya Ritsuki secara umum gitu ya. Atau misalnya ada beberapa
orang tua yang memang sengaja ketika di dalam medsos pun tidak diperlihatkan wajah anak gitu ya. Kemudian ketika dia ngobrol dengan anaknya itu juga banyak persuasif begitu ya, menunjukkan proses empati, ambil yang baiknya, yang positifnya, yang jeleknya buang teman-teman ya. Disiplin positif adalah disiplin yang tidak destruktif, tidak menghancurkan. Positif adalah yang menjadikan anak tahu bahwa apa yang harus dia lakukan itu eh, yang terbaik untuk dia, ya. Oke, ini sisanya nanti teman-teman bisa baca ya. Nah, ini dampak-dampaknya karena sedikit lagi. Nanti ada satu lagi yang bisa dibaca oleh teman-teman untuk minggu ini. Nah, ini ya. Ini juga sama ya, positif parenting gitu ya, pengasuhan positif yang notabene ini cukup banyak. Kalau yang ini ada 80 halaman, jadi tidak mungkin saya akan bacakan one by one, teman-teman baca saja, nanti kita sambil diskusi, teman-teman sambil berprogres ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk parenting? Aduh, Bu Mira, kok banyak sih materinya? Iya, karena yang parenting kemarin kan cuma satu PowerPoint ya. Sekarang dikasihnya cukup banyak ya. Bu Ayu, tolong bantu direkap ya nanti materi-materi yang ada di Canva. Khawatirnya Ibu lupa. Nanti teman-teman bisa akses di Google Drive yang sudah di-share gitu ya. Mata kuliah parenting di PAUD dan apa namanya? Pembelajaran matematika. Ya. Oke, untuk matematika kita